Pernah nggak sih kalian dengar berita 450.000 lulusan sarjana hingga dokter menganggur? Atau 9,9 juta Gen Z nganggur tanpa kegiatan? Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Oke, langsung aja kita masuk ke... Oke, mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa udah kuliah beberapa tahun dan udah mendapatkan gelar sarjana tetapi masih nganggur. Mungkin ada beberapa faktor baik dari sisi internal maupun eksternal. Oke, langsung saja check this out. Faktor eksternal. Oke, mungkin dari sisi eksternal ya, kita sering mendengar lah bahwa masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar kita bilang kalau sarjana itu harus punya pekerjaan yang elit atau bisa dibilang pekerjaan yang kantoran, tidak boleh ecek-ecek, tidak boleh sembarangan. Nah, maka dari itu kita juga bakal merasa, wah, ini kalau gua tidak bekerja kantoran, tidak bekerja di perusahaan yang besar, gua gagal menjadi sarjana. Dan dari situ akan sangat berpengaruh terhadap internal kita. Mungkin bukan dari masyarakat aja kan, bisa dari kerabat, keluarga, bahkan dari orang tua. Terkadang kan orang tua juga menuntut kita harus begini, yang dimana itu bertolak belakang dengan impian kita, dengan kemauan kita. Tapi jangan lupa bahwasanya orang tua itu akan selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya sendiri. Mungkin juga salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh adalah kurangnya lapangan pekerjaan, yang dimana kita sangat susah mencari pekerjaan di zaman sekarang ini. Faktor internal, gue bakal bagi menjadi 3 bagian. Apa aja itu? Langsung saja. Oke, yang pertama faktor internal yang sangat berpengaruh terhadap seseorang kenapa menganggur atau sarjana kenapa menganggur. Mereka memiliki fixed mindset ketika berkuliah. Mereka memiliki pemikiran yang tetap, tidak mau berkembang, merasa cukup dengan potensi yang dia miliki sekarang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena seseorang itu akan merasa bahwa potensinya itu cukup dan tidak dapat diubah, dan bahwasanya potensi itu emang sudah ada sejak lahir. Mereka akan tetap begitu dan begitu. Mereka tidak mau berkembang, mereka tidak mau belajar lebih baik lagi, mereka tidak mau mempelajari banyak hal yang mungkin lebih penting dari sekedar kuliah. Dan sangat banyak sekali lah pembelajaran yang begitu penting di luar kelas, di luar jam kampus. Mungkin seperti public speaking, negosiasi, atau berjualan, atau yang lain-lain, mengedit video, membuat konten. Nah, itu menurut gua skill yang harus dimiliki seseorang, minimal salah satunya. Karena ya ketika kita melamar di perusahaan, kita harus memiliki nilai yang lebih untuk perusahaan itu yang berdampak kepada perusahaannya. Kita tidak bisa hanya menyodorkan ijazah atau sertifikat apapun itu, dan kita harus memiliki skill yang begitu baik. Kita harus mahir dalam satu skill tersebut. Oke, faktor yang kedua. Ya, gengsi. Sarjana yang gengsi akan merasa bahwasanya pendidikannya itu lebih baik daripada orang lain yang tidak kuliah. Dan maka dari itu dia merasa bahwa pendidikannya tidak cocok dengan pekerjaan yang ecek-ecek atau pekerjaan yang begitu biasa saja. Mereka merasa bahwa dirinya itu harus memiliki pekerjaan yang dimana itu ada di kantoran atau di sebuah perusahaan. Sedangkan ketika mereka tidak memiliki skill apapun itu, ya kemungkinan diterimanya itu kecil jika kita hanya menyodorkan ijazah atau sertifikat dan apapun itu. Menurut gua ya gengsi ini sangat berpengaruh lah di kehidupan kita, maupun di kuliah maupun tidak. Karena ya seperti kita tahu, gengsi akan membuat kita rugi karena kita akan mengikuti standar lingkungan kita, standar zaman kita, yang dimana ketika kita tidak mengikutinya, kita akan merasa bahwa diri kita ini tidak mampu. Kita akan merasa bahwa diri kita ini sangat-sangat tidak cocok untuk di zaman ini. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak gengsi, ketika kita berani mencoba banyak hal, kita akan memiliki banyak pengalaman, kita akan merasa gagal, belajar dan mencoba lagi, belajar lagi. Ya kita akan berkembang lah ketika kita tidak memiliki gengsi atau ketika kita tidak mengikuti gengsi tersebut. Oke, yang ketiga ini menurut gue adalah faktor yang sangat berpengaruh ya di internal, yaitu malas. Ketika kita malas sesuatu, malas belajar, malas mencari pekerjaan, atau malas melakukan sesuatu, ya kita tidak akan memiliki hasil apapun.
yang dimana kita akan tetap nganggur dan nganggur. Terus juga kalau kita misalkan malas untuk mencoba hal baru, untuk mencoba membuat konten, untuk mencoba membuat edit video, mencoba membuat bisnis, atau mencoba magang, mencoba pengalaman baru, ya ketika kita malas, ya kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak memiliki pengalaman atau skill apapun itu yang bisa kita jual untuk perusahaan, yang bisa kita tukar nilai diri kita ini dengan suatu hal yang mungkin sebanding dengan apa yang kita punya ini. Oke, dan mungkin ini adalah satu faktor yang sangat berpengaruh menurut gua, yaitu orang dalam. Oke, mungkin ini terakhir dari gua untuk kalian semua ya, calon-calon anak sukses. Amin. Tentukan dan fokus kepada tujuan kalian dan jalani apa yang kalian inginkan selagi itu positif dan bermanfaat bagi orang lain. Jangan ikuti standar orang lain, jangan hiraukan perkataan orang lain yang dimana orang lain itu tidak ada sama sekali kontribusinya terhadap masa depan kita dan tujuan kita yang ingin kita capai. Saya Ruli Manfadilah, pamit undur diri.